Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 AM 3B reguler. Nama saya Nita Fajriani Putri. Nama saya Erza Rahmi Andini. Nama saya Balkis Fitri Alivia. Perkenalkan, nama saya Reski Oktavia Hidayanti Samsul. Nama saya Aulia Isokefatul Maula. Kami akan menjelaskan mengenai text planning PPH Pasal 22, PPH Pasal 23, PPH Pasal 26, PPH Pasal 25, dan PPH Final. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai text planning PPH Pasal 22. Dimulai dari definisi PPH Pasal 22 terlebih dahulu. Jadi, PPH Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan oleh badan usaha tertentu, baik itu milik swasta ataupun milik pemerintah, yang melakukan usaha di bidang ekspor, impor, maupun reimpor. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tax management, pemotongan dan pemungutan PPH Pasal 22 yang diatur dalam PMK nomor 08-PMK.03-2008. Di sini kita akan mengkhususkan kepada PPH Pasal 22 impor. Di dalam PPH Pasal 22 impor itu memiliki 3 tarif. Yang pertama yang memiliki API atau angka pengenal impor. Di situ tarifnya hanya 2,5%. Selanjutnya yang tidak memiliki API tarifnya 7,5%. Dan yang terakhir adalah yang tidak dikuasai atau yang tidak bertuan tarifnya 7,5%. Nah, karena variasi tarif tadi memicu perusahaan untuk melakukan tax planning. Nah, tax planning di sini itu perusahaan ingin mendapatkan pajak impor yang paling rendah dari angka itu, yaitu yang memiliki API sebesar 2,5%. Nah, permasalahannya di sini adalah tidak semua perusahaan itu memiliki angka pengenal impor. Jadi solusinya perusahaan itu harus meminjam kepada perusahaan lain yang memiliki API. Nah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang tidak memiliki API untuk meminjam kepada perusahaan yang memiliki API. Yang pertama adalah perusahaan itu merupakan satu induk di bawah perusahaan yang sama atau grup perusahaan yang sama. Yang kedua, perusahaan itu dan perusahaan dia itu memiliki kepemilikan dari perusahaan yang sama. Dalam dunia shipping kita itu mengenal istilah handling fee. Nah, apa sih handling fee itu? Jadi handling fee itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak memiliki API ketika meminjam API kepada perusahaan lain. Nah, apa sih benefit ketika perusahaan yang tidak memiliki API itu meminjam API? Nah, jadi benefitnya adalah dia hanya mengeluarkan sekitar 1,5% sampai dengan 2% dari 7,5% pajak yang harus dia bayarkan tadi. Nah, jadi dengan dia hanya membayar 1,5% sampai dengan 2% tadi, dia akan tax saving sebesar 3 sampai 3,5%. Selanjutnya kita akan membahas mengenai barang yang tidak bertuan atau barang yang tidak dikuasai. Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi sebelumnya, barang yang tidak bertuan atau tidak dikuasai ini memiliki tarif sebesar 7,5%. Nah, di sini kita akan membahas kenapa sih ada barang yang tidak bertuan atau tidak dikuasai. Yang pertama itu karena dokumen impor yang ada disertakan pada saat pengiriman barang itu tidak lengkap. Nah, akibatnya apa? Yang pertama, jadinya itu barang yang tadinya akan kita impor itu tidak bisa dikeluarkan oleh bea cukai. Kemudian biaya yang kita keluarkan itu akan membengkak. Kenapa? Karena kita harus menyewa gudang dari pelabuhan atau bandara tadi, karena kita membiarkan barang kita di sana atau tidak bisa dikeluarkan oleh Direktorat Bea Cukai tadi. Nah, kemudian kemungkinan yang akan terjadi adalah yang pertama, pemilik dari barang tersebut atau kita misalnya, kita tuh harus menembus sewa itu. Jadi biaya yang kita keluarkan itu bisa jadi sama saat kita mengimpor barang atau lebih besar karena denda tadi atau biaya sewa tadi. Kemudian yang kedua adalah ketika biasanya itu kalau misalnya barang sudah didiamkan di dalam gudang pelabuhan atau di dalam gudang bandara, itu tuh pemiliknya akan membiarkan, sehingga biasanya itu barang akan dilelang oleh negara. Nah, jadi solusinya adalah supaya tidak ada yang namanya barang yang tidak bertuan atau tidak dikuasai itu, yang pertama, kita itu harus memenuhi syarat kelengkapan dokumen impor kita. Kemudian yang kedua, seperti yang sudah disebutkan tadi, kita harus mengusahakan untuk meminjam API. Dan yang ketiga adalah supaya tidak menumpuk di gudang, kita harus menjual barang tadi itu ke importir atau ke pabrik atau ke trader dengan win-win solutions. Jadi tidak membiarkan barang itu menumpuk di gudang. Selanjutnya adalah tax exemptions atau yang dikecualikan dari pajak penghasilan pasal 22. Nah, yang pertama adalah impor
barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan itu tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai. Nah, hal ini juga diatur dalam PMK nomor 08 garing PMK.03 garing 2008. Selanjutnya ada yang namanya pengajuan SKB. SKB itu adalah surat keterangan bebas dalam PPh pasal 22. Nah, apa sih syarat kita bisa melakukan pengajuan SKB? Jadi yang pertama itu adalah wajib pajak yang dalam tahun berjalan itu dapat menunjukkan tidak akan terutang pajak penghasilan karena mengalami kerugian fiskal. Yang kedua, wajib pajak itu berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sepanjang kerugian tersebut itu jumlahnya lebih besar dari perkiraan penghasilan neto tahun pajak yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah pajak penghasilan yang telah dibayarkan lebih besar dari pajak penghasilan yang akan terutang. Secara garis besar, pengenaan pajak penghasilan pasal 22 itu terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu adalah PPh pasal 22 atas impor. Yang kedua adalah PPh pasal 22 atas bendaharawan, BUMN atau BUMD. Kemudian yang ketiga adalah PPh pasal 22 atas kegiatan usaha lain. Dan yang terakhir adalah PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, untuk kriteria yang keempat ini terbagi menjadi 2 tarif lagi. Tarif yang pertama itu adalah tarif 1%, di mana pengenaan ini didasarkan atas rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga minimum pengalihannya itu lebih dari 30 miliar dengan luas tanah itu kurang lebih 400 meter persegi. Kemudian yang kedua itu apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya itu lebih dari 10 miliar atau luas bangunan itu lebih dari 150 meter persegi. Kemudian tarif yang 5% itu dikenakan kepada pesawat terbang pribadi atau helikopter, kemudian kapal pesiar, yacht, dan sebagainya. Kemudian kendaraan bermotor roda 4 dengan pengangkutan itu kurang dari 10 orang. Kemudian itu harga jualnya lebih dari 2 miliar dengan kapasitas mesin lebih dari 3000 cc. Dan yang terakhir itu adalah kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual itu lebih dari 300 juta, kemudian kapasitas mesinnya itu lebih dari 250 cc. Baik, selanjutnya kita akan membahas studi kasus dari PPh pasal 22. Nah, studi kasus di sini adalah kita akan mencontohkan bahwa adanya kerjasama nih antara perusahaan A dan perusahaan B. Nah, di sini perusahaan A itu tidak memiliki API, tapi dia itu memiliki fasilitas bebas impor. Kemudian di perusahaan B itu dia memiliki API, tapi dia tidak memiliki fasilitas bebas impor. Nah, di sini mereka melakukan kerjasama. Kerjasamanya bagaimana? Jadi ketika perusahaan B akan mengimpor barang, dia ini meminjamkan API-nya tadi kepada perusahaan A. Jadi dia itu mengimpor barang melalui perusahaan A menggunakan API-nya dia tadi. Nah, jadi seolah-olah ketika mengimpor barang itu adalah semuanya itu milik perusahaan A. Padahal kenyataan di lapangannya itu adalah itu punya perusahaan B. Kenapa demikian? Supaya barang yang diimpor tadi itu mendapat keringanan karena tadi itu ada API dan tadi ada bebas bea impor. Kemudian dari kasus tersebut tadi itu tax planner dari masing-masing perusahaan A maupun perusahaan B itu harus melakukan kerjasama dalam mengelola perpajakan antara perusahaan A dan perusahaan B tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tax planning PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan potongan atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi ataupun BUT bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, ataupun penyelenggaraan kegiatan selain yang sudah dipotong oleh PPh pasal 21. Adapun subjek pajak dari PPh pasal 23 ini, yang pertama adalah wajib pajak dalam negeri, yang kedua bentuk usaha tetap, dan yang ketiga adalah wajib pajak luar negeri. Kemudian, adapun pemotong dari PPh pasal 23 ini, yang pertama adalah badan pemerintah, yang kedua adalah subjek pajak badan dalam negeri,
Yang ketiga adalah BUT atau bentuk usaha tetap. Dan yang keempat adalah orang pribadi sebagai WPDN yang ditunjuk oleh DJP, yaitu orang yang melakukan pekerjaan bebas dan juga orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya adalah tarif dari PPh pasal 23. Menurut UU PPh yang baru yaitu nomor 36 tahun 2008, tarif dari PPh pasal 23 itu ada dua. Yang pertama adalah 15% dari peredaran bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan juga sejenisnya. Yang kedua adalah 2% dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti sewa, manajemen, konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Selanjutnya, yang harus kita ketahui dalam tax planning PPh pasal 23 adalah shifting dan dispute. Ketika akan dilakukan pemotongan ataupun pemungutan dari PPh pasal 23, masyarakat cenderung ingin melakukan shifting, yaitu memindahkan dari objek-objek yang semulanya kena pemotongan ataupun pemungutan dari PPh pasal 23 menjadi tidak kena PPh, ataupun shifting dari tarif yang semulanya tinggi menjadi tarif yang kecil. Mereka itu melakukan shifting dengan cara mencari terminologi-terminologi yang tidak ada pada ketentuan. Kemudian, tidak jarang juga pada tax planning dari PPh pasal 23 ini terjadi dispute, yaitu perselisihan, di mana kita sebagai penerima jasa ingin memotong PPh pasal 23, tetapi pihak pemberi jasa tidak mau dipotong PPh pasal 23 dengan alasan tidak ada pada kontrak perjanjian sebelumnya. Sedangkan menurut Fiskus kita diwajibkan untuk memungut PPh pasal 23 tersebut. Solusinya ada dua. Yang pertama adalah kita memungut PPh dari metode gross up, dan yang kedua adalah kita tidak memungut PPh tetapi kita membayar PPh itu sendiri. Kedua metode ini baru diakui oleh Fiskus jika kita merubah kontrak perjanjian dan juga dokumen yang terkait dengan PPh pasal 23. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tax planning dari dividen. Jadi, hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf F yang menyatakan bahwa suatu dividen itu tidak termasuk objek pajak dari PPh badan dengan memenuhi syarat yang pertama, dividen berasal dari laba yang ditahan. Dan yang kedua, kepemilikan saham perseroan yang menerima dividen tersebut paling sedikit memiliki 25% dari nilai saham. Dengan begitu, dapat kita simpulkan ada 3 cara penerapan tax planning yang dapat diterapkan pada dividen. Yang pertama adalah orang pribadi dapat membentuk sebuah perseroan agar bisa terbebas dari pembayaran dividen. Yang kedua adalah kita harus memiliki kepemilikan saham minimal 25% untuk bisa terbebas dari PPh atas dividen. Dan yang terakhir adalah jika kita tidak memiliki kepemilikan saham yang cukup untuk mencapai 25%, kita bisa melakukan merger dengan perusahaan lain. Selanjutnya adalah pengajuan SKB PPh pasal 23. Pengajuan SKB pada PPh pasal 23 itu sama dengan pengajuan SKB pada PPh pasal 22 yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu merujuk kepada keputusan dari Dirjen Pajak nomor 192/PJ/2002. Selanjutnya adalah analisis dari ekualisasi objek pajak PPh pasal 23 pada SPT tahunan PPh pasal 23 dengan SPT masanya. Ekualisasi ini dilakukan dengan mencocokkan data yang ada pada SPT dengan buku-buku pengeluaran, pembelian, penjualan yang memiliki hubungan dalam pembukuan dan laporan jenis pajak.
Dalam proses ekualisasi ini sering sekali Fiskus menemukan kekurangan bayar atas pemotongan PPh pasal 23 masanya. Contoh soalnya adalah terdapat jumlah PPh pasal 23 menurut tax review berdasarkan penjumlahan transaksi dari keseluruhan objek PPh pasal 23 sebesar 400 juta rupiah. Sedangkan jumlah PPh pasal 23 menurut SPT masa PPh pasal 23-nya hanya sebesar 200 juta. Ini berarti terdapat kekurangan bayar ataupun kekurangan setor PPh pasal 23 sebesar 200 juta. Hal ini mengindikasikan adanya potensi kekurangan bayar ataupun setor sehingga mengharuskan dilakukannya pengecekan kembali terhadap wajib pajak atas bukti-bukti transaksi yang mereka miliki. Kekurangan bayar ini tentunya nantinya akan memberikan kerugian atas tambahan beban bunga kepada perusahaan yaitu sebesar 2% setiap bulannya maksimum 24 bulan sesuai dengan pasal 13 ayat 2 UU KUP. Selanjutnya adalah contoh kasus terkait dengan tax planning dari PPh pasal 20 ini. Contoh kasusnya adalah PT Kayu Makmur melakukan pembayaran atas jasa akuntansi kepada CV Hitung Mandiri dan keduanya merupakan PKP. Kemudian nilai transaksinya adalah 20 juta rupiah pada tanggal 1 Juli 2018. Namun, CV Hitung Mandiri tidak mau penghasilannya dipotong PPh pasal 23 sebesar 2%. Sehingga PT Kayu Makmur pun melakukan gross up dari jasa akuntansi tersebut, yaitu perhitungan gross up-nya adalah 100 per 98 dikali 20 juta, sehingga didapatkan nilai 20.408.163. Maka jumlah pajak yang dibayarkan adalah sebesar Rp20.408.163 dikurang dengan Rp20.000 sehingga didapat besar pajaknya adalah Rp48.163 atau juga bisa dengan cara mengalihkan 20.408.163 dengan 2%. Total yang didapat juga sama, yaitu sebesar 408.163. Dengan demikian, jurnalnya adalah beban jasa akuntansi bertambah di debit sebesar 20.408.163. Kemudian ada PPN masukan karena keduanya merupakan PKP sebesar 10%, yaitu Rp2.040.816. Dan kemudian PPh pasal 23-nya itu menjadi hutang PPh pasal 23 sebesar 2%, yaitu Rp408.163. Sehingga total kas yang harus dikeluarkan sebesar Rp22.040.816. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 26. Objek pengenaan PPh pasal 26 mirip dengan PPh pasal 23. Perbedaannya adalah PPh pasal 26 ini dikenakan kepada wajib pajak luar negeri. Dalam PPh pasal 26, tarif pemotongan atas pembayaran kepada wajib pajak luar negeri adalah 20% dengan memperhatikan ada tidaknya tax treaty. Apa itu tax treaty? Tax treaty atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda P3B adalah perjanjian perpajakan antara dua negara mengenai hak-hak pemajakan masing-masing negara yang dibuat berganda atau upaya penghindaran pajak. Selanjutnya mari kita bahas mengenai pasal 26 ayat 1D mengenai imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan ini ada dua, yaitu bila ada tax treaty dan tidak ada tax treaty.
dimulai dari bila ada tax treaty. Dalam hal ini terdapat dua kondisi. Yang pertama, jika pemberi jasa oleh wajib pajak luar negeri kurang dari time test. Time test setiap negara berbeda, tetapi pada umumnya di Indonesia itu ada 183 hari, tidak ada BUT, maka Indonesia tidak berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Tetapi dikarenakan di sini ada tax treaty, maka wajib pajak luar negeri harus memenuhi syarat yang ada. Syaratnya itu, wajib pajak luar negeri harus dapat menunjukkan Certificate of Residence Taxpayer atau CRT atau Certificate of Domicile COD dari kompeten authority di negara bersangkutan. Yang kedua, jika pemberian jasa oleh wajib pajak luar negeri melebihi time test, ada BUT, maka Indonesia berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri bersangkutan, yang berupa corporate tax atau tarif PPh pasal 17 atau branch profit tax, tarif PPh pasal 26. Oke, penjelasan selanjutnya bila tidak ada tax treaty. Di sini juga terdapat dua kondisi. Yang pertama, jika pemberian jasa oleh wajib pajak luar negeri kurang dari time test, tidak ada BUT, maka Indonesia mengenakan pajak basis bruto dan tarif tunggal 20%. Yang kedua, jika pemberian jasa oleh wajib pajak luar negeri melebihi time test, ada BUT, maka Indonesia mengenakan pajak basis neto dan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Sekarang kita masuk pada pembahasan tarif dan pengenaan PPh pasal 26. PPh pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia. Pengenaan PPh pasal 26 ini ada dua. Yang pertama, dikenakan sebesar 20% dari jumlah bruto dan bersifat final atas penghasilan wajib pajak luar negeri yang dapat dilihat di PMK nomor 257/PMK nomor 03/2008. Yang kedua, dikenakan sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final atas penghasilan wajib pajak luar negeri berupa, yang pertama, penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, perhitungannya 20% kali 25% kali harga jual. Yang kedua, premi asuransi yang dibayarkan ke luar negeri, yaitu premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri oleh tertanggung, perhitungannya 20% kali 50% jumlah premi. Yang kedua, premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia, perhitungannya 20% kali 10% kali jumlah premi. Yang ketiga, premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia, perhitungannya 20% kali 5% kali jumlah premi. Apabila transaksi yang terjadi adalah antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara lain yang telah memiliki tax treaty, maka ketentuan yang digunakan mengacu pada ketentuan tax treaty. Selanjutnya, pembahasan mengenai penggunaan metode gross up atas pajak penghasilan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang ditanggung oleh pemberi penghasilan dan pemberi kerja. Menurut pasal 4 huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali yang pertama, pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang PPh tetapi tidak termasuk dividen. Yang kedua, sepanjang pajak penghasilan tersebut ditambahkan dalam perhitungan dasar untuk pemotongan pajak. Pembahasan selanjutnya, analisis ekualisasi objek PPh pasal 26 pada SPT tahunan PPh badan dengan SPT masa PPh pasal 26. Dalam melakukan ekualisasi terhadap PPh pasal 26,
Jumlah penghasilan bruto dalam SPT masa PPh pasal 26 dicocokkan dengan pos pengeluaran yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 26. Contohnya, rekapitulasi dari hasil ekualisasi. Jumlah PPh pasal 26 menurut tax review berdasarkan penjumlahan transaksi dari keseluruhan objek PPh pasal 26 600.000. Jumlah PPh pasal 26 menurut SPT masa PPh pasal 26 sebesar 300.000. Kekurangan bayar atau setor PPh pasal 26 300.000. Ekualisasi tersebut mengidentifikasi adanya potensi kekurangan bayar atau setor PPh pasal 26 sebesar 300.000 yang seharusnya dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh wajib pajak terhadap bukti-bukti pendukung dan transaksi-transaksi apa saja yang dimuat dalam kontrak perjanjian yang sudah disetujui. Oke, sekarang saya akan menjelaskan contoh kasus. PT ABC membayar bunga pinjaman kepada bank di luar negeri sebesar 100 juta yang sesuai dengan perjanjian. Pajak penghasilannya ditanggung oleh badan tersebut. Tarif pemotongan PPh pasal 26 yang berlaku adalah 20%. Cara penyelesaiannya dimulai dari menghitung dasar pengenaan PPh-nya. Dasar pengenaan PPh pasal 26 yaitu 100/80 dikalikan 100 juta yang hasilnya sama dengan 125 juta. PPh pasal 26 yang terutang sama dengan 20% dikali 125 juta yang menghasilkan 25 juta. Jadi, jumlah biaya bunga yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto PT ABC adalah 125 juta, yakni hasil dari penjumlahan dari 100 juta ditambahkan dengan 25 juta. Baik, selanjutnya mari kita bahas mengenai tax planning PPh pasal 25. Apa sih PPh pasal 25 itu? PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayarkan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak karena pajak itu harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Nah, pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa untuk diwakilkan. Selanjutnya adalah objek PPh pasal 25. Terdapat 3 objek PPh pasal 25. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu atau WP/OPPT. Tarifnya adalah 0,75% dari omset di tempat masing-masing usaha. Yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu. Tarifnya adalah dengan menghitung PPh terutang, yaitu dengan cara PKP dikali tarif PPh pasal 17 ayat 1 dibagi dengan 12 bulan. Yang ketiga adalah wajib pajak badan usaha. Ini juga sama, pertama kita harus mencari pajak penghasilan terutangnya dengan cara mengkalikan PKP dikali dengan 25% tarif PPh pasal 17 ayat 1 dibagi dengan 12 bulan. Nah, bagaimana dengan cara perhitungan PPh pasal 25? Pertama, kita harus mencari pajak penghasilan terutangnya terlebih dahulu. Setelah itu, kita harus mengkurangkan dengan kredit pajak. Apa saja yang menjadi kredit pajak? Pertama adalah PPh pasal 21, kedua adalah PPh pasal 22, selanjutnya PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Semua kredit pajak tersebut dikurangi dengan jumlah PPh yang terutang tadi. Nah, akan dihasilkanlah dasar pengenaan pajaknya. Setelah itu, dibagi menjadi 12 bulan. Nah, jumlah itulah yang akan dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara setiap bulannya nanti. Baik, selanjutnya mengenai tax planning PPh pasal 25. Yang pertama, kita bisa menghindari pajak lebih bayar. Kenapa? Karena ketika terjadi pajak lebih bayar akan adanya restitusi. Hal ini akan mengakibatkan pemeriksaan pajak oleh fiskus. Nah, ini adalah hal yang dihindari oleh tax planner. Yang kedua adalah apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak, maka lebih baik mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan paling cepat 3 bulan setelah berjalannya tahun pajak. Yang ketiga, menggunakan metode average atau rata-rata dalam penilaian persediaan. Mengapa? Karena dengan menggunakan metode ini, beban pokok penjualan yang akan lebih tinggi itu dapat menurunkan laba kotor sehingga penghasilan kena pajak juga akan ikut mengecil. Lalu selanjutnya yang keempat, mempertimbangkan untuk memperoleh aktiva tetap melalui sewa guna usaha atau leasing. Kenapa demikian? Karena leasing itu biasanya jangka waktunya itu lebih
pendek daripada umur aktiva itu sendiri, sehingga biaya itu dapat diakui lebih cepat daripada metode penyusutan. Hal ini akan menambah biaya pengurang penghasilan bruto. Selanjutnya adalah kita dapat memilih metode penyusutan atau amortisasi yang paling sesuai dan menguntungkan bagi perusahaan. Yang keenam, yaitu dengan menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Selanjutnya yang ketujuh, itu yaitu mengoptimalkan jumlah kredit pajak yang diperbolehkan. Yang kedelapan, pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan withholding tax. Yang kesembilan, memberikan tunjangan PPh pasal 21 kepada karyawan. Kenapa? Karena tunjangan PPh 21 boleh dikreditkan. Yang kesepuluh, menunda pembayaran kewajiban pajak sampai dengan mendekati tanggal jatuh tempo. Baik, kita masuk ke studi kasus tax planning PPh pasal 25. Penerapan tax planning PPh pasal 25 adalah dengan membandingkan antara laba sebelum penerapan tax planning PPh pasal 25 dan setelah penerapannya. Ini untuk wajib pajak badan usaha ya. Nah, contohnya nih, PT Bank Sulutgo memiliki pajak penghasilan terutangnya sebesar 88.825.802.000. Nah, mari kita hitung perhitungan PPh pasal 25-nya. Di sini ada keterangan bahwa mereka memiliki kredit pajak yaitu PPh pasal 29 sebesar Rp6.562.365.507. Nah, mari kita kurangkan kredit pajak ini dengan PPh terutang tadi. Dapatlah hasilnya Rp82.263.436.493. Ini adalah dasar perhitungan angsuran. Nanti dibagi menjadi 12 bulan. Nah, dengan adanya perencanaan pajak ini menyebabkan komponen penghasilan pajaknya turun. Nah, tadi yang sebelum dihitung PPh pasal 25-nya sebesar 88 miliar dan setelah dihitung PPh pasal 25-nya menjadi sebesar 82 miliar. Nah, dengan demikian perusahaan memiliki dana lebih yang bisa disimpan dan ditanamkan kembali untuk pengembangan perusahaan tersebut. Maka di sini kita bisa melihat bahwa konteks perencanaan pajak ini merupakan penghindaran pajak yang legal ya, bukan ilegal, dan dapat ditempuh oleh wajib pajak untuk pengefisiensian pajaknya sendiri. Nah, dasar pemikiran dari perencanaan pajak ini adalah usaha menggunakan celah-celah perpajakan tapi yang legal untuk menghindari konsekuensi perpajakan seminimal mungkin. Berikutnya, saya akan menjelaskan tax planning terkait pajak penghasilan final. Sebelum itu, mari saya jelaskan apa itu pajak penghasilan final. Pajak penghasilan final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Pajak penghasilan final biasa digunakan untuk menggambarkan penghasilan yang dikenakan withholding tax dan tidak termasuk penghasilan yang diperhitungkan dalam penghitungan pajak dengan tarif progresif. Dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan final adalah PPh yang pengenaannya sudah final atau berakhir, sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat 2 mengenai pajak penghasilan, yang termasuk objek pajak final adalah yang pertama, diskonto atau bunga obligasi dan surat utang negara. Yang kedua, penghasilan dari transaksi penjualan saham, obligasi, dan sekuritas. Yang ketiga, bunga deposito dan bangunan serta diskonto SBI. Yang keempat, penghasilan berupa hadiah atas undian. Yang kelima, penghasilan atas sewa dan atau bangunan. Yang keenam, penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Yang ketujuh, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang kedelapan, dividen yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri. Yang kesembilan, bunga dan atau diskonto obligasi dan surat berharga negara. Yang kesepuluh, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. Yang kesebelas, penghasilan atas dividen wajib pajak dalam negeri. Dan yang terakhir adalah penghasilan dari peredaran bruto tertentu. Pokok perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 atas objek pajak penghasilan final yaitu bunga dan atau diskonto
Dari obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak secara gradual, dikenakan pajak penghasilan final sebagai berikut. Yang pertama, dengan tarif 0% untuk tahun 2009 sampai dengan 2010. Yang kedua, tarif 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013. Dan yang ketiga adalah tarif 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya. Tax planner bisa membandingkan dan menarik keuntungan dari perbedaan tarif bunga tersebut. Dengan segala kelebihan dan kekurangan dari reksadana dibanding dengan obligasi yang dipasarkan di bursa efek. Berikutnya, saya akan memberikan analisis ekualisasi objek PPh final pada SPT tahunan PPh badan dengan SPT masa PPh final. Dalam melakukan ekualisasi terhadap PPh final, jumlah penghasilan bruto dalam SPT masa PPh final dicocokkan dengan pos pengeluaran yang menjadi objek pemotongan PPh final. Dalam banyak kasus, terjadi pengenaan kurang bayar atas pemotongan PPh final yang ditemukan oleh pemeriksa, sehingga menyebabkan terbitnya SKP kurang bayar dari hasil pemeriksaan tersebut. Hal ini disebabkan karena, pertama, ditemukan biaya-biaya yang menjadi objek PPh final yang belum dilakukan pemotongan oleh wajib pajak pemberi kerja. Yang kedua, jumlah PPh final yang disetorkan ke kas negara tidak cocok atau lebih rendah dari jumlah yang dipotong oleh wajib pajak. Dan yang ketiga, jumlah PPh final yang dibukukan di buku besar pembukuan tidak cocok dengan SPT masa PPh final. Ekualisasi seharusnya dilakukan secara rinci dari pos dan akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan atau buku besar yang seharusnya terkena pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dibandingkan dengan jumlah yang telah dipotong dalam SPT masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Baik, berikutnya saya akan memberikan contoh studi kasus terkait tax planning PPh final. Diibaratkan, seorang pengusaha mendirikan usahanya dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak badan golongan UMKM. Sehingga, pengusaha tersebut dikenai PPh final 0,5% dari peredaran bruto. Karena sebagai WP badan, maka pelaporan PPh-nya menggunakan SPT pajak badan UMKM. Artinya, pengusaha tersebut harus membayarkan PPh final sebesar 0,5% setiap bulannya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Namun, ketika 1 tahun berjalan, usaha tersebut tidak mendapatkan keuntungan. Sehingga, untuk menghindari kerugian tersebut, pengusaha akan menggunakan SPT badan tahunan normal dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pengenaan pajak bagi WP badan normal memang berbeda dibanding WP UMKM. Jika WP UMKM dikenakan tarif PPh final 0,5% dari peredaran bruto, maka WP badan normal tarifnya sebesar 0,5% dari net profit. Karena pengusaha tersebut sebagai WP badan normal, maka ketika di tahun pertama belum mendapatkan keuntungan, tetapi juga tidak merasa rugi dari kewajiban perpajakannya selama ini. Malah, pengusaha tersebut akan diuntungkan karena pembayaran PPh 23 maupun 22 yang sebelumnya telah dilakukan bisa dijadikan sebagai pengurang pada saat membayar SPT tahunan pajak badan. Maka, tax planning itu penting ketika perusahaan berdiri untuk menentukan perencanaan pajak seperti apa untuk beberapa tahun ke depan. Selanjutnya, saya akan memberitahukan beberapa hal krusial dalam penanganan PPh pasal 22, 23, 26, dan PPh final. Yang pertama adalah masalah pembuatan kontrak. Pada transaksi yang merupakan objek PPh pasal 23, 26 final, hal pokok yang harus diperhatikan adalah masalah pembuatan kontrak. Kontrak bisa dikatakan sebagai cikal bakal terjadinya transaksi antara pihak-pihak terkait. Jika kontrak tidak ada, dapat digantikan oleh surat perintah kerja atau purchase order. Oleh karena itu, kesepakatan yang dibuat di dalam kontrak harus mencakup kesepakatan yang memengaruhi hak dan kewajiban perpajakan masing-masing pihak. Jika di dalam kontrak dijelaskan nilai jasa dan nilai materialnya, maka PPh pasal 23 atau 26 hanya akan dikenakan atas jasa yang diberikan saja, kecuali untuk jasa konstruksi dan jasa catering. Sebaliknya, jika di dalam kontrak tidak ada pemisahan antara nilai jasa dan nilai material, maka PPh pasal 23 dikenakan atas keseluruhan nilai kontrak. Yang kedua adalah konflik dalam withholding tax. Jika perusahaan memiliki transaksi yang menimbulkan kewajiban untuk memungut withholding tax,
maka penting bagi perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya sebaik-baiknya. Konflik dalam withholding tax akan terjadi jika penerima penghasilan tidak bersedia dipotong pajaknya atau adanya perbedaan penafsiran mengenai jenis pajak dan besarnya tarif pajak yang akan dipotong. Celakanya, konflik ini bisa sering terjadi antara bagian keuangan atau pajak dengan bagian lain dalam satu perusahaan. Oleh karena itu, kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan ada pada pemberi penghasilan, maka konflik dapat diatasi dengan cara negosiasi ulang dengan pihak pemberi jasa. Jika pemberi jasa tetap tidak bisa bersedia dipotong pajaknya, maka perusahaan dapat melakukan salah satu dari dua cara berikut ini. Yang pertama, membayarkan sendiri pajak yang terutang, atau melakukan gross up atas nilai kontrak. Yang ketiga adalah rekonsiliasi objek withholding tax dengan laporan keuangan. Kewajiban pajak dalam kedudukannya sebagai pemotong atau pemungut perlu mendapat perhatian serius dari perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian perpajakan untuk memastikan bahwa seluruh objek withholding tax sudah dilakukan pemotongan atau pemungutannya. Caranya adalah melalui rekonsiliasi atau ekualisasi antara SPT massa dengan objek PPh yang terdapat dalam laporan keuangan komersial. Dan yang terakhir adalah klausal kontrak dengan wajib pajak luar negeri. Di samping harus mengatur klausal perpajakan secara jelas dan rinci, khusus kontrak dengan pihak wajib pajak luar negeri harus memperhatikan beberapa hal. Antara lain, yang pertama, negara asal wajib pajak luar negeri tersebut, sehingga perusahaan mengetahui apakah perlu melibatkan pada ketentuan tax treaty atau tidak. Dan yang kedua, jika kontrak dilakukan dengan wajib pajak luar negeri di negara treaty partner, perlu diperhatikan agar wajib pajak luar negeri memberikan Certificate of Resident Taxpayer kepada perusahaan sebelum dilakukan pembayaran atau penagihan. Dan hal ini diakomodasikan di dalam kontrak dengan wajib pajak luar negeri tersebut. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami adalah pertama, tax planning diperbolehkan jika tidak melanggar peraturan perpajakan. Yang kedua, tax planner yang baik harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai peraturan perpajakan, serta selalu mengupdate informasi mengenai peraturan perpajakan. Yang ketiga, tujuan dari tax planning itu sendiri yaitu untuk mengefisiensi pajak, bukan untuk melakukan penghindaran pajak secara paksa, apalagi sampai melakukan praktik yang ilegal, karena itu tidak diperbolehkan. Jadi jangan sampai terkena sanksi oleh Fiskus demi melakukan penghindaran pajak secara pemaksaan. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.